Di sini saya akan memperjelaskan tentang apa itu sistem politik. Dalam perspektif sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Adapun ciri-ciri sistem politik yaitu memiliki tujuan, mempunyai komponen-komponen, tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya, adanya mekanisme kerja, pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Adapun sistem politik di negara komunis yaitu ciri-cirinya tidak ada ketentuan politik bagi rakyat. Kekuasaan terpusat pada negara. Ketiga, menolak keyakinan atau agama. Yang keempat, hukum ditegakkan demi kepentingan negara. Yang kelima, pemerintahan dijalankan secara tertutup. Dan yang keenam, partisipasi rakyat dipaksakan. Sedangkan sistem politik di negara liberal yaitu pertama, kebebasan politik bagi rakyat, jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. Yang ketiga, pembagian atau pemisahan kekuasaan. Dan yang keempat, negara dijalankan berdasarkan hukum. Sementara itu, sistem politik juga mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki tujuan. Sistem politik di Indonesia terdiri dari 3 cabang, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif di Indonesia yaitu terdiri dari presiden, wakil presiden, dan juga DPR, serta wakil presiden. Dan DPR itu adalah termasuk ke lembaga legislatif. Nah, lembaga eksekutif ini presiden dipilih oleh pemilih Indonesia melalui pemilu presiden. Presiden akan menjabat untuk jangka waktu 5 tahun yang dapat diperpanjang sekali dengan jangka waktu 5 tahun kedua ketika dipilih kembali oleh rakyat. Selama pemilu ini, presiden dan wakil presiden bekerja sebagai pasangan yang tetap dan tidak terpisahkan, yang menyiratkan bahwa komposisi pasangan ini memiliki kepentingan strategis politik yang besar. Hal-hal penting yang berpengaruh termasuk latar belakang etnis dan agama dan posisi sosial sebelumnya dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal etnis dan agama, seorang Jawa Muslim akan menikmati dukungan yang lebih besar karena mayoritas orang Indonesia adalah Muslim. Sedangkan lembaga legislatif Indonesia yaitu terdiri dari MPR. Lembaga ini memiliki kekuatan untuk mengatur atau mengubah konstitusi dan menunjuk atau memaksulkan presiden. MPR adalah parlemen bilateral, memiliki 2 cabang yaitu DPR dan DPD. DPR yang terdiri dari 560 anggota, yaitu tugasnya menyusun dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan DPD menangani RUU, rancangan undang-undang, dan hal-hal yang terkait dengan daerah sehingga meningkatkan keterwakilan daerah di tingkat nasional. Setiap provinsi di Indonesia memiliki 4 anggota untuk DPD yang bertugas selama 5 tahun dengan basis non-partisan. Dan yang ketiga adalah lembaga yudisial di Indonesia. Pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia adalah MA, Mahkamah Agung, yang independen. Ini adalah pengadilan banding terakhir dan juga menangani perselisihan antara pengadilan yang lebih rendah. Pengadilan yang relatif baru didirikan pada tahun 2003 oleh MK yang memantau apakah keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen MPR sesuai dengan konstitusi Indonesia. Namun sebagian besar kasus hukum di Indonesia ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administratif, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Komisi yudisial mengawasi pemeliharaan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim di Indonesia. Sering ada laporan yang menyatakan bahwa lembaga peradilan Indonesia tidak bebas dari korupsi dan tidak sepenuhnya independen dari cabang politik lainnya, padahal tidak.